Anda menyaksikan kantata dari tim Full of Joy Ministry dengan tema Menyongsong Paskah. Angkat salibmu turutku, begitu Yesus berseru, ku serahkan segenap hidup padanya, biar tolong selamanya. Satu kali ku berjalan-jalan, bertemu seorang asing. Mukanya tunduk sebab dia pikulah salib yang berat sungguh lelah. Angkat salibmu turutku, begitu Yesus berseru, ku serahkan segenap hidup padanya, dia tolong selamanya. Kulihat tangannya kena luka, hatiku amat berduka. Ku mengaku karena semua dosaku, Yesus tanggung siksa sungguh. Angkat salibmu turutku, begitu Yesus berseru, ku serahkan segenap hidup padanya, dia tolong selamanya. Oh Yesus yang memikul salibmu, dengan sedihku berseru, lantas melihat salib dekatku, salib yang ku takut dulu. Angkat salibmu turutku, begitu Yesus berseru, ku serahkan segenap hidup padanya, dia tolong selamanya. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu, berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Angkat salibmu turutku, Begitu Yesus berseru, Ku serahkan segenap hidup padanya, dia tolong selamanya. Dari Jakarta, GSJ Batu Tulis Meruya Full of Joy menyambut semua saudara dengan penuh sukacita dalam peringatan Hari Sengsara Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Kami mengajak kita bersama merenungkan kembali arti salib Kristus. Salib bagi kami
kami orang Kristen mempunyai arti yang sangat mendalam. Di dalamnya terkandung makna yang tak sembarangan diucapkan. Salib bagi kami bukanlah dua balok melintang yang terpanjang di puncak gereja atau yang menghiasi rumah-rumah sebagai tanda ia Kristen. Juga bukan bentukan dari emas atau batu mulia lainnya yang dipasang di telinga atau digantungkan pada leher sebagai hiasan tubuh. Salib adalah simbol kasih Allah yang sangat mendalam terhadap manusia ciptaannya. Melalui salib Kristus telah memberikan dirinya, hidupnya untuk melaksanakan misi Bapanya, di mana melalui salib itu ia mengorbankan dirinya menjadi penebus bagi manusia. Oleh deritamu dan oleh darahmu hidup kekal jadi waris dunia. Kesesakan di tengah kesuraman, gelapnya kehidupan ini, hilang pengharapan tanpa kasih, kau turun ke dunia. Besarnya belas kasih-Mu sungguh tak terhitungkan, rela-Mu menanggungkan siksa dikala Kau harus menggantikan sengsara manusia. Sebagai bayi kudus di kandang yang hina
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Suatu saat menjelang Paskah, sebelum Yesus disalib, Yesus bersama murid-muridnya mengadakan jamuan Paskah. Sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya pada murid-muridnya. Ambillah, makanlah, inilah, ini tubuhku. Sesudah itu Dia mengambil cawan, mengucap syukur dan membagikannya murid-muridnya. Ambillah, minumlah, inilah, ini darahku yang ditumpahkan bagi semua orang, yang ditumpahkan bagi semua orang, untuk pengampunan dosa. untuk pengampunan dosa. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Tetapi ketahuilah, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Sekalipun mereka semua meninggalkan Engkau, sekalipun mereka semua meninggalkan Engkau, aku sekali-kali tidak, aku sekali-kali tidak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan Engkau, aku tak akan menyangkal Engkau. Kami sekali-kali tidak, kami sekali-kali tidak. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya,
Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Di malam yang amat sunyi, di taman Getsemani, Yesus Tuhan sujud berdoa. Di malam itu hatinya sangat sedih, Bagai mau mati rasanya. Tinggallah kamu di sini, berjagalah bersamaku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, Ya Bapa, kalau boleh cawan ini biarlah lalu dariku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, Ya Bapa, kalau boleh cawan ini biarlah lalu dariku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini biarlah lalu dariku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Sederhananya, arti salib adalah kematian. Dari sekitar abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-4 sesudah Masehi,
Salib adalah alat eksekusi yang menyebabkan kematian dengan cara yang paling menyiksa dan paling menyakitkan. Dalam penyaliban, seseorang diikat atau dipakukan ke kayu salib dan dibiarkan menggantung sampai mati. Dan Yesus mengalaminya. Ia menjalaninya bukan karena ia berdosa atau layak. Ia melakukannya semata-mata karena ia mengasihi saudara dan saya. Waktu di Getsemani, dihina tak henti, diludahi, dituduh meski tak bersalah, lalu disiksa di salibnya. Minta dikasihani, penghinaan ditanggungnya. Ketika ia haus, tak diberinya air, lalu dosa dikalahkannya. Malaikat dapat dipanggilnya, tapi dia tak mau berseru. Malaikat dapat dipanggilnya, tapi dia mati bagiku. Yang hina, Tuhan Yesus dipaku, penghukuman diterimanya. Genap sudah katanya ketika matinya, taat pada rencana Allah. Malaikat dapat dipanggilnya, tapi dia tak mau berseru. Malaikat dapat dipanggilnya, tapi dia mati bagiku. Dipanggilnya, tapi dia tak mau berseru. Malaikat dapat dipanggilnya, tapi dia mati bagiku. Tapi dia bagiku. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka,
Mengapa engkau mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Kristus hidup sekarang. Dia berjalan dan berkata sepanjang jalanku, hidup, memberi keselamatan. Ku tahu Tuhan hidup sekarang. Dia hidup dalamku. Kristus hidup sekarang. Dia berjalan dan berkata sepanjang jalanku, memberi keselamatan. Ku tahu Tuhan hidup sekarang. Dia hidup dalamku. Ku tahu Tuhan hidup sekarang. Dia hidup dalamku. Yesus hidup.